Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Apa kakak. kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, kembali lagi kita bertemu di hari Minggu ini. Kita akan memulai ibadah kita, semuanya siapkan Alkitabnya dan duduk dengan tenang. Nah, kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita memuji dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita yakin bahwa Tuhan pasti bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Amin. Dan masih tetap berdiri, kita menyanyi anak-anak pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Silakan duduk adik-adik di rumah. Silakan duduk. Nah, adik-adik di rumah, kakak punya pertanyaan. Jika adik-adik di rumah diberi kesempatan untuk memimpin ibadah, kira-kira perasaan adik-adik di rumah seperti apa ya? Apakah senang? Atau sedih? Atau melakukannya dengan terpaksa? Kalau Katian? Kalau Kak Tian pasti senang lah, Kak. Wah, bagus Katian. Kakak juga senang. Tapi mungkin di luar sana Katian ada anak-anak yang sedih dan melakukan dengan terpaksa tugas memimpin ibadah. Waduh, Tuhan juga akan merasa sedih melihat anak-anaknya merasa sedih dan terpaksa melakukan pelayanan. Untuk itu, mari kita sama-sama meminta ampun kepada Tuhan lewat doa. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melayani-Mu dengan sukacita. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Kakak dulu, baru adik-adik di rumah ya. Mazmurnya terambil dari Mazmur 20 ayat yang keempat. Berbunyi, kiranya diingatkannya segala korban persembahanmu. Dan disukainya segala bakaranmu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Nah, adik-adik di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami dalam kerajaan sorga, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu seraya mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan serta mendengarkan akan cerita firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau mau sertai dan bimbing kami. Namun sebelum kami mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Dan kiranya melalui firman ini kami memperoleh hidup yang baru. Dan hidup yang baru ini boleh kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Amin.
Halo adik-adik. Wah, semua sudah duduk rapi. Tahukah kalian ini gambar apa? Betul. Ini pendeta. Kalau lihat pendeta menyanyi dalam ibadah, apakah mereka menyanyi dengan sungguh-sungguh? Ya, pendeta menyanyi, bahkan berdoa dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Nah, kalau sekarang kita ibadahnya dipimpin oleh pendeta. Kalau di zaman bangsa Israel, ada yang tahu mereka dipimpin oleh siapa? Nah, mari dengarkan. Suatu hari, Musa mengumpulkan bangsa Israel di kemah pertemuan. Mereka berkumpul untuk memilih pendeta. Kalau dulu disebut imam, betul. Siapa yang terpilih? Mereka adalah Harun dan anak-anaknya, yaitu Nadab dan Abihu. Mereka Tuhan pilih untuk menjadi pelayan khusus Tuhan. Nah, salah satu tugas imam yaitu membawa dan memberikan persembahan. Bangsa Israel bersuka cita adik-adik. Mereka senang, mereka bersyukur. Akhirnya ada imam-imam yang terpilih untuk memimpin mereka dalam beribadah. Nah, adik-adik, suatu ketika tiba giliran Nadab dan Abihu untuk memimpin ibadah. Tapi sebelum itu mereka minum anggur yang terlalu banyak. Wah, mereka akhirnya merasakan pusing. Tidak bisa melakukan persiapan dengan baik dan melakukan banyak kesalahan. Contohnya, mereka tidak berdoa dan membawa persembahan dengan benar. Waduh, siapa nih yang seperti itu? Nah, ketika tiba waktunya membakar persembahan, mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka mengambil api yang Tuhan tidak kehendaki. Aduh, adik-adik, Tuhan marah. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang melawan perintah Tuhan. Tuhan akhirnya menghukum Nadab dan Abihu sehingga mereka mati. Wah, bangsa Israel terkejut dan ketakutan melihat hal tersebut. Akhirnya Tuhan memerintahkan Musa untuk menjauhi diri dari anggur dan mau mengikuti tata ibadah dengan benar. Wah, adik-adik, saat kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan atau diberi kesempatan untuk beribadah seperti sekarang ini, Tuhan mau kita mengikuti ibadah dengan benar. Walau melalui online, melalui YouTube, kita juga harus tetap menjaga rasa hormat kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Hayo, siapa yang tahu? Kalau baru bangun pagi di hari Minggu, kita sempatkan untuk sarapan, untuk mandi, berpakaian dengan rapi. Atau ada adik-adik di sini ikut ibadah sambil baring-baring. Atau ada yang ikut ibadah sambil mengunyah, makan. Ada enggak? Wah, Tuhan mau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan pakaian rapi. Kalau kakak dari layar bilang, mari kita berdoa, ya, semuanya berdoa tanpa intip-intip lagi. Mari kita menyanyi, semuanya menyanyi dengan semangat, tidak malu-malu, bergerak. Nah, itu Tuhan suka. Tuhan sangat sayang kepada adik-adik yang mengikuti ibadah dengan benar. Itu dia cerita kita, terambil dari kitab Imamat pasal 10 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Temanya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin.
Meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari kita menyanyi, melayani, melayani lebih sungguh. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan kita pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi, "Bawa persembahanmu." Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan kami dalam kerajaan sorga, kami kembali datang lagi di hadirat-Mu, seraya membawa persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Ya Bapa, kami juga membawa syafaat kami mendoakan orang tua kami, kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan, kesabaran dalam mendidik kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami berdoa juga buat adik-adik sekolah minggu yang sedang dalam sekolah, kiranya Engkau memberkati sekolah mereka sehingga mereka dapat belajar dengan baik ya Bapa. Kiranya juga Bapa, Engkau memberkati kami para guru sekolah minggu, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan dan kesabaran sehingga kami bisa terus membimbing anak-anak sekolah minggu dengan baik. Ya Bapa yang di sorga, kami membawa juga keadaan kami di muka bumi ini, yaitu kami sedang dilanda virus corona. Kiranya Bapa, Engkau mau memberikan kami jalan keluar sehingga kami boleh terbebas dari virus corona ini. Ya Bapa yang di sorga, inilah doa dan permohonan kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, dan sempurnakanlah kiranya doa ini seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Imamat 10 ayat yang ke-10. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dan yang tidak najis. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi, mari kerja sama-sama.
Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.